Perjamuan di warung berkat, menepis 7 bayangan kecil. Matahari bersinar sangat terik, membuat aspal seolah berasap. Perut Sebas dan Surya sudah berbunyi nyaring, menuntut untuk segera diisi. Mereka memutuskan mampir ke warung nasi Padang berkat yang legendaris. Aroma gulai yang gurih dan rendang yang kaya rempah menyeruak keluar, menyambut setiap pengunjung. Sebas membetulkan letak kacamatanya yang sedikit melorot, sementara Surya mengelus perutnya dengan penuh harap. Tanpa mereka sadari, di balik kelezatan itu, ada bayangan-bayangan kecil yang bersembunyi di sudut ruangan. Saat tiba di depan etalase, Surya seolah kehilangan kendali. Matanya berbinar melihat tumpukan lauk yang menggoda. "Udah, saya mau rendang, ayam pop, gulai tunjang, dan perkedel," serunya bersemangat. Uda Ali tersenyum sambil menyendokkan nasi hingga membentuk gunung di piring Surya. Tiba-tiba, seekor bayangan kecil berbentuk bulat dan transparan, si kerakusan, hinggap di bahu Surya. Bayangan itu membisikkan bahwa satu piring tidak akan pernah cukup untuk memadamkan rasa laparnya. Sebas menarik kursi untuk duduk, namun ia dan Surya tertegun melihat pemandangan di meja sebelah. Seorang ibu bernama Ratna sedang sibuk menarik semua piring sambal hijau dan tumpukan tisu ke arahnya, seolah-olah barang-barang itu adalah harta karun yang akan hilang. Si ketamakan bayangan dengan tangan-tangan panjang yang kurus, tampak memeluk tumpukan tisu itu bersama Ratna. Sebas dan Surya hanya bisa saling pandang, merasa suasana di meja tersebut menjadi sangat sempit, dan tidak menyenangkan bagi siapapun. Surya mencoba mendekati kursi kosong di pojok, namun jalannya terhalang. Seorang remaja laki-laki bernama Dodi duduk bersandar dengan sangat malas, membiarkan kakinya menjulur panjang hingga menutupi jalan utama. Meskipun melihat Surya kesusahan membawa piring berat, Dodi tetap asyik menatap layar ponselnya tanpa niat sedikit pun untuk bergerak. Si kemalasan, bayangan berbentuk awan kelabu yang berat, tampak menindih punggung Dodi, membuatnya terlihat seperti beban yang tak terangkat. Sebas akhirnya duduk dan mulai makan, namun matanya tidak fokus pada piringnya sendiri. Ia terus memperhatikan nampan yang dibawa Uda Ali untuk pelanggan lain, yang berisi potongan ayam yang jauh lebih besar dan tampak lebih merah. "Kenapa punya dia kelihatannya lebih nikmat?" bisik hati Sebas dengan getir. Si iri hati, bayangan hijau kecil dengan mata yang sangat besar, kini bertengger di bingkai kacamata Sebas, mengubah cara pandangnya, sehingga ia hanya melihat kelebihan orang lain. Sebuah kecelakaan kecil terjadi saat seorang pelanggan tak sengaja menyenggol gelas teh manis milik Surya. Cairan coklat itu tumpah, membasahi meja dan sebagian celana Surya. Surya langsung berdiri dengan wajah memerah, tangannya mengepal siap untuk meluapkan kekesalan. Pak Slamet, sang pemilik warung, segera datang membawa lap putih untuk membersihkan kekacauan itu. Namun, si kemarahan, bayangan merah berbentuk api, sudah melompat ke atas kepala Surya, memicu emosi yang meledak-ledak. Di sudut ruangan, suara tawa yang keras dan sombong memecah suasana. Seorang pria bernama Togar sedang memamerkan jam tangan emasnya yang berkilau kepada pelanggan di sekitarnya. "Hanya orang sukses seperti saya yang pantas makan di sini setiap hari," ucapnya dengan dagu terangkat tinggi. Sebas memperhatikannya dari kejauhan dengan kening berkerut. Si kesombongan, bayangan kecil yang memakai mahkota kertas berdiri tegak di atas meja Togar sambil membusungkan dada dengan angkuh. Meski perut sudah sangat penuh, mata Surya dan Sebas kembali tergoda saat melewati etalase kue-kue manis. Mereka berdiri terpaku melihat kue talam, lupis, dan srikaya yang berwarna-warni, seolah-olah ada kekuatan magnet yang menarik mereka. Keinginan untuk terus memanjakan indera mereka, tanpa henti mulai muncul kembali. Si hawa nafsu, bayangan kecil dengan tatapan yang menghipnotis, melayang-layang di antara piring kue, membuat mereka lupa akan rasa kenyang yang sudah mereka miliki. Tiba-tiba, sebuah ketenangan muncul di hati Sebas. Ia teringat nasihat ibunya tentang pentingnya rasa cukup. Ia menyentuh bahu Surya dan mengajaknya untuk sejenak berdoa. "Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Bersihkanlah hati kami dari segala keinginan yang berlebihan," bisik Sebas dengan tulus. Seketika, cahaya kuning keemasan yang lembut terpancar dari dada mereka. Satu persatu bayangan gelap, si kerakusan, kemarahan, hingga iri hati, lari ketakutan dan menghilang menjadi asap tipis. Warung berkat tetaplah ramai dan bising, namun kini Sebas dan Surya makan dengan senyuman yang tulus. Mereka tidak lagi mempedulikan piring orang lain atau merasa kurang. Sebelum pulang, mereka menyapa Pak Slamet dan Uda Ali dengan ramah. Mereka menyadari bahwa rasa syukur adalah bumbu yang paling nikmat di dunia ini. "Ternyata, makan itu jauh lebih enak kalau hati kita terasa ringan ya Sebas," ujar Surya sambil tertawa lepas di ambang pintu.